Semesta sengaja menyembunyikan kebenaran mutlak ini, yang jika saja kamu dapat memahaminya, niscaya ia akan mengubah segalanya. Tapi bagaimana jika caranya salah? Ini bukan tentang dogma, ini tentang kesadaran. Bukan tentang beriman dengan buta, tapi tentang mengetahui dengan pasti. Dan apa yang akan kamu dengar berikutnya mungkin terdengar seperti penistaan, tapi bagi para pencari sejati, ini adalah kebenaran tertinggi. Jika siap melanjutkan, persiapkan dirimu sekarang. Salam Sang Sejati. Ana Al-Haq, akulah Sang Kebenaran. Bagi jiwa yang telah tenggelam dalam samudra makrifat, ungkapan ini adalah sujud yang paling terdalam. Ini adalah penafian diri yang paling mutlak. Sebab bukan akuan makhluk lagi yang berkata akulah kebenaran, melainkan Sang Kebenaran itu sendiri. Inilah makom keesaan, sebuah keadaan di mana sang hamba menisbatkan seluruh wujudnya hanya kepada Allah semata dan menafikan wujudnya sendiri. Dia telah menyerahkan segalanya hingga tak tersisa lagi sebutir debu pun dari dirinya. Yang bergerak adalah Dia, yang berbicara adalah Dia, yang ada hanyalah Dia. Maka pernyataan Ana Al-Haq adalah puncak kerendahan hatinya. Sebuah pengakuan bahwa aku tidak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah. Dialah maha segala-galanya yang maha wujud. Lalu setelah persumpahan ruhani ini diikrarkan, sebuah era baru dimulai. Era perwujudan Al-Haq. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Jadi, untuk memperkenalkan dirinya yang maha goib, Allah sendiri telah mentajalikan cahayanya yang pertama, diri kekasihnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cahaya suci inilah seluruh alam semesta dijadikan. Dan tujuan penciptaan ini tiada lain adalah agar aku dapat mengenal diriku sendiri. Dan untuk menanggung rahasia agung ini, Dia menciptakan sebuah wadah yang sempurna, yaitu seorang insan. Sebagaimana firman-Nya, bukankah telah datang suatu waktu di mana pada waktu itu manusia belum dapat disebut sesuatu. Al-Insan ayat 1. Sekarang mari kita perdalam lagi. Manusia bukan hanya sekedar daging dan tulang. Dia adalah mikrokosmos, alam kecil yang menyimpan rahasia makrokosmos. Karena di dalam dirinya tersembunyi sang diri batin, sang ruhani yang adalah amanah ilahi. Sebagaimana firman-Nya, "Al-insanu sirri wa ana siruhu." Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Jadi, dirimu, hakikatmu yang paling dalam adalah rahasia Allah. Engkau membawa sebuah chip, sebuah kode ilahi yang jika kau pecahkan akan membawamu langsung kepadanya. Itulah sebabnya perintah terbesar adalah mengenal diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu.
Pengenalan diri ini bukanlah pengenalan yang sifatnya egois, bukan tentang aku hebat ataupun aku hina. Ini adalah pengenalan yang memandang ke dalam, tetapi di atas segala-galanya. Ia menelusuri lorong-lorong kesadaran yang hak untuk menemukan siapa yang sebenarnya bernafas di dalam nafasmu, yang melihat melalui matamu, yang mendengar melalui telingamu. Dan sungguh, tugas menanggung rahasia ini adalah amanah yang maha berat. Karena sebelum diberikan kepada kita, amanah ini telah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi mereka semua gentar, enggan, dan tegas menolaknya. Karena mereka tahu betapa agung dan beratnya tanggung jawab ini. Tetapi hanya manusia dengan segala potensi cahaya dan kegelapannya yang berani mengatakan, "Aku sanggup." Kita sebagai anak cucu Adam adalah para penanggung jawab amanah tersebut. Kita telah menyetujui sebuah perjanjian primordial di alam ruh untuk menjaga hubungan suci dengan pemilik rahasia tersebut. Itulah tugas hakiki kita di muka bumi. Oleh karenanya, kita dilahirkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap jiwa yang lahir adalah penanggung rahasia baru yang ditugaskan untuk menemukan kunci itu dan memulangkannya kepada pemiliknya, hingga pada akhirnya alam ini mencapai kesudahannya dan seluruh rahasia itu kembali dengan sempurna kepada sumbernya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan dikembalikan. Saudaraku, sang sejati, kembali itu bukan hanya menunggu kematian jasmani. Kembali adalah perjalanan spiritual yang harus dilakukan selagi jasad masih bernyawa. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Matinya ego, matinya aku yang terpisah, sebelum kematian fisik menjemput. Dan sholat yang dalam esensinya yang paling terdalam adalah mi'rajnya orang beriman, sebuah perjalanan pulang untuk meleburkan diri, esa dalam dialog dan penyembahan, menyerahkan kembali amanah tersebut walau hanya untuk sejenak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tiupkan rohku ke dalamnya." Roh yang ditiupkan itu bukanlah milikmu, itu miliknya, itu rahasianya. Roh inilah yang memanggil dirimu aku. Tapi ingatlah, di atas akumu yang kecil itu ada aku yang maha besar, yaitu aku Allah. Hijab terbesar antara dirimu dan Allah bukanlah gunung ataupun lautan. Hijab itu adalah anggapan bahwa aku dan dia adalah dua entitas yang terpisah. Anggapan dualitas inilah yang memenjarakan kita dalam ilusi keterpisahan. Memang Allah tidak dapat dihijab oleh apapun bagi yang telah mencapai makom keesaan mutlak, karena mereka melihat wajah Allah dimanapun mereka berada. Tapi bagi mereka yang masih terbelenggu dengan dualitas, aku dan engkaunya menjadi dinding yang tebal, dan dinding itu harus diruntuhkan. Tapi waspadalah, sang penjaga penjara itu, sang ego, akan melawan mati-matian. Ia tahu persis, jika kamu berhasil memasuki makom keesaan ini, dirinya
yang ilusif itu akan terkubur untuk selamanya. Ia akan menggunakan segala triknya, seperti keinginanmu, ketakutanmu, rasa sakitmu, bahkan pencapaian spiritualitasmu untuk menguatkan keberadaannya. Makanya, pertarungan terhebat bukanlah melawan dunia, tapi melawan tirani sang aku pada dirimu sendiri, Anania. Lalu di manakah Allah? Di surga atau di atas arsy? Dengarkanlah saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati. Dalam bisikannya, aku telah ada di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak perlu kau jelajahi langit ketujuh. Tidak perlu kau cari di kuil-kuil ataupun di gua-gua yang sunyi. Rahasia segala rahasia itu bersemayam di dalam rumahmu sendiri, di dalam hatimu yang paling jernih. Qalbu mukmin Baitullah. Cahaya Nur Muhammad yang menjadi asal usul penciptaanmu itu ada di sana. Roh Allah yang menjadi nafas hidupmu itu pun ada di sana. Aku yang sejati, yang adalah pancaran dari aku yang mutlak, itu pun ada di sana. Maka berhentilah mencari di luar dirimu, berpalinglah ke dalam, menyepilah dalam keheningan. Tanyalah siapa aku. Yang jawabannya ternyata adalah kesadaran, sebuah keberadaan tanpa batas, sebuah pengakuan bahwa akuan yang kecil ini hanya sebatas bayangan, dan aku yang besar itulah Sang Maha Ada. Jadi, ketika kamu menemukannya di dalam, barulah kamu melihatnya di luar. Setiap daun yang berguguran, setiap ombak yang berdebur, setiap senyum seorang anak, semuanya berkata, Ana al-Haq. Aku adalah kebenaran, karena hanya Dia yang ada. Inilah perjalanan pulang. Dari Dia kita berasal, dalam Dia kita hidup, dan kepada Dia kita kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari dirinya yang kekal. Bukalah mata hatimu, dengarkan panggilannya, karena aku telah ada di dalam dirimu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam